Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini, malam yang agung, malam 17 Ramadan, Lailatul Badar, malam Badar, dan malam Nuzulul Quran, malam yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana esok hari merupakan 17 Ramadan, yang merupakan peristiwa peperangan Badar yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kaum muslimin berhadapan langsung dengan kaum musyrikin yang ingin membantai dan menghabisi mereka. Jumlah kaum musyrikin 1.000 orang lebih, dan muslimin lebih kurang sekitar 313, dengan persenjataan yang terbatas, sebab mereka tidak ada rencana peperangan di dalam perjalanan tersebut. Pedangnya aja hanya 7 batang pedang yang dimiliki oleh mereka. Dengan segala keterbatasan tersebut dan serba kekurangan fasilitas, tetapi mereka memiliki kelebihan kecintaan yang besar yang tak terbatas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan cinta kepada Rasulullah, dengan taat dan kepatuhan kepada Rasulullah, dengan berserah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau bagaimana ketika masuk ke tendanya Nabi Muhammad SAW yang sepanjang malam, di malam ini Nabi Muhammad tidak tidur, akan tetapi beliau menjerit, bermunajat kepada Allah Ta'ala, memanggil, mengemis dan berkata, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, hingga Rasulullah mengatakan, Ya Rabb, Ya Hayyu Ya Qayyum, seandainya kami kalah dalam pertempuran perdana ini, maka engkau enggak bakal disembah lagi di muka bumi ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga Rasulullah terus berdoa sampai sorbannya itu, ketika beliau mengangkat tangannya ke atas, sorbannya beliau sampai terjatuh ke bawah, dibawakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan dipeluk beliau dan berkata, Ya Rasulullah, hasbuk, cukup, Tuhanmu tidak akan mengecewakan engkau. Dan subhanallah, dengan berkat doa dan munajat yang banyak, Allah Ta'ala berikan kemenangan, kejayaan bagi umat Islam, bagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, mereka orang-orang yang berjihad bersama Nabi Muhammad, mereka adalah para mujahid sejati. Mereka berjihad semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menjunjung tinggi Allah, menjunjung tinggi Islam, membela Nabi Muhammad alaihi wasallam, bukan untuk menjunjung tinggi nafsunya atau egonya atau pendapatnya, tetapi semata-mata li'a'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah ditanya tentang jihad, sebab rupanya sahabat juga mau tahu apa sih hakikat jihad, apa itu jihad sebenarnya, dan kita juga perlu tahu apa itu jihad sebenarnya, agar kita tidak mudah termakan dengan slogan-slogan jihad yang nggak taunya ujung-ujungnya untuk kepentingan duniawi dan pribadi seseorang. Nabi ditanya, siapa itu orang yang mujahid fisabilillah? Apakah orang yang bertempur agar untuk meraih harta rampasan perang,
ataupun untuk dibilang sebagai pemberani dan jagoan, memiliki wibawa dan kehebatan, ataupun untuk sekedar nama besar. Siapa sih orang yang jihad fisabilillah? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, man qatal litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Yang bertempur untuk menjadikan kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah, maka dia fisabilillah. Kalimat Allah, perlu kita fahami kalimat Allah. Apa itu kalimatnya Allah? Al-Quran kalimatnya Allah, zikir kalimatnya Allah, syariat kalimatnya Allah, syiar-syiarnya Allah, ada kalimatnya Allah. Untuk meninggikan, meninggikan nama baik Islam, kalimatnya Allah. Adapun harus kita perjelas, ghibah, gosip, namimah, provokasi, ajakan untuk saling bermusuhan, untuk saling mendengki, itu apakah itu kalimatnya Allah? Itu kalimatnya iblis, bukan kalimatnya Allah. Barang siapa yang ingin berjuang untuk meninggikan kalimat Allah, bukan kalimat syaitan, bukan kalimat iblis, bukan kalimat nafsu. Berjuang untuk meninggikan kalimat Allah. Dan nggak mungkin kalimat Allah isinya cacian, nggak mungkin kalimatnya Allah isinya makian, kalimatnya Allah isinya ajakan untuk saling bermusuhan satu sama lain, mendengki satu sama lain. Itu sama sekali bukan kalimatnya Allah. Tinggikan kalimat Allah dan meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Perjuangan tersebut termasuk apa yang kita lakukan di majelis ini yang diemban oleh Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa selama bertahun-tahun. Yang beliau lakukan meninggikan kalimatnya Allah. Kalau beliau bukan mujahid fisabilillah, nggak tahu siapa yang mujahid fisabilillah. Hadza huwa jihad yang sejati. Jihadnya beliau adalah merangkul anak-anak muda, preman, anak-anak jalanan yang jauh dari Allah. Beliau buatkan majelis untuk menampung mereka. Ada jihad fisabilillah. Ini jihad yang sebenarnya. Jihad beliau adalah mengajarkan adab, mengajarkan akhlak, mengajarkan cara sholat kepada orang-orang tersebut, mengajarkan kejujuran, mengajarkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan oleh para ulama, Abu Darda, beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan kalau menuntut ilmu, belajar, hadir majlis itu bukan jihad fisabilillah, maka berarti akalnya orang tersebut nggak beres. Akalnya dia ada yang cacat di dalam pola fikir orang tersebut. Hadza huwa jihad fisabilillah tanpa keraguan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tatkala berjihad, kapan Nabi Muhammad mulai berjihad? Apa Nabi Muhammad mulai berjihad dalam perang Badar? Saat perang Badar baru mulai jihad? Bukan. Apakah begitu datang ke Madinah Nabi Muhammad mulai berjihad saat hijrah ke Madinah? Bukan. Nabi sudah berjihad sejak masih di Mekkah. Jahidil kafirin, diperintahkan untuk berjihad, jihad dan kabira, jihad yang besar. Ayat ini turun saat Rasulullah berada di Mekkah. Jihad besar, nggak ada satu golok pun yang dipikul oleh Nabi Muhammad, nggak ada satu anak panah pun yang dilontarkan oleh Nabi Muhammad, nggak ada satu tombak pun yang diusung oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat masih di Mekkah. Tapi dinamakan fase tersebut fase jihad al-kabir, jihad yang besar, yang dilaksanakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga di dalam jihad yang besar tersebut menjadi pondasi atas jihad-jihad kecil lainnya. Sahabat cerita, tatkala kami pulang dari jihad, banyak di antara kami yang terluka. Kemudian waktu kami sampai ke Madinah, sampai ke rumah tempat aman kami, baru sampai Madinah, Nabi mengatakan, raja'na minal jihadil asghar
ilal jihadil akbar. Kita baru pulang dari jihad kecil. Kita baru pulang dari jihad kecil. Banyak yang terluka, banyak yang terbunuh. Itu mah jihad kecil, kata Nabi Muhammad. Dan kita sekarang tiba di tempat ini untuk jihad yang terbesar. Mana jihad yang terbesar? Jihad yang terbesar meninggikan kalimat Allah di rumah kita. Jangan bermimpi untuk meninggikan kalimat Allah di satu negeri, di satu wilayah, sedangkan kalimat Allah di rumah kamu diinjak-injak oleh keluargamu sendiri, oleh anak istrimu sendiri. Mau bermimpi meninggikan kalimat Allah, sedangkan terbit subuh semuanya masih tidur, terbit matahari semua masih tidur. Kalau liburan, sholat ikut libur juga. Waliyadzubillah min dzalik. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau mengecek ke tenda-tenda kaum muslimin, kaum mujahidin di medan perang. Tatkala beliau patroli, inspeksi ke tenda-tenda tersebut di tengah malam, itu setiap tenda beliau masukin, beliau mengintip dan menguping, ada orang lagi ngaji Quran. Kemudian menguping lagi dan mengintip, ada orang lagi sujud, ada yang lagi berzikir, ada yang lagi beristighfar. Terus di setiap tenda seperti itu, hingga tiba di suatu tenda, didapati di kemah tersebut, di tenda tersebut sepi, hening. Dilihat semuanya masih tidur, nggak ada yang tahajud. Maka Sayyidina Umar mengatakan kepada ajudan-ajudannya, beliau bilang, min hahuna na'ti. Kekalahan datang dari orang-orang yang macam begini. Kekalahan datang dari orang-orang yang macam begini. Kita kadang bertanya-tanya, kita sudah membela Islam, kita sudah membela agama, kita sudah membawa kemenangan. Terus terang, seharusnya pertanyaan yang benar bukan begitu. Tetapi pertanyaan yang benar adalah, berapa banyak kemunduran yang disebabkan oleh kita gara-gara adanya orang macam kita di dalam saf ini. Orang yang lalai, yang teledor, yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus pandai mengintrospeksi diri. Dulu para sahabat memandang mereka menjadi penyebab orang yang melihat mereka tertarik masuk ke dalam agama Islam. Dan jangan kita menjadi penyebab orang yang memandang kita membuat mereka anti kepada Islam. Gara-gara kita, bukan Islamnya yang salah, akan tetapi kita tidak dapat mencerminkan Islam yang benar ke tengah-tengah masyarakat. Tahu nggak, jihad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada yang serem dari kalimat jihad, tapi persepsi yang dibangun. Jihadnya Nabi Muhammad disaksikan keindahannya, diberikan testimoni bahkan oleh orang-orang kafir yang berperang bersama Nabi Muhammad. Kalau kita umat Islam bilang jihadnya Nabi indah, ya kamu memang umatnya Nabi Muhammad. Kalau sahabatnya Nabi bilang jihadnya Nabi indah, ya jelas mereka sahabatnya Rasulullah. Tetapi orang yang berperang melawan Nabi Muhammad memberikan testimoni jihadnya Nabi indah, nah itu baru luar biasa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari sebuah pertempuran, istirahat di sebuah kebun. Di bawah pohon beliau tertidur. Beliau memilih pohon yang agak jauh, lebih privasi. Enggak taunya ada satu orang musyrik kafir yang hadir pertempuran bersama Nabi. Dia enggak puas dengan kekalahannya, mau mengambil kesempatan untuk membunuh Rasulullah. Didapati Rasulullah di bawah pohon, dia ambil pedangnya Nabi, dihunuskan kepada Nabi Muhammad. Nabi terbangun dan orang itu berkata, ya Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan engkau dari pedangku ini, dari pedang ini? Maka Nabi dengan polos, dengan tawakal, dengan sabat, dengan sigah, dengan ta'zim, beliau berucap, yang bisa nyelamatin saya Allah. Itu orang dengar gitu gemetar, pedangnya jatuh. Diambil pedangnya oleh Nabi. Kalau sekarang siapa yang bisa nyelamatin kamu dari pedang ini? Itu orang terdiam, malu, dan dia sudah kalah, dan berkata, kun khaira akhiz, jadilah engkau sebaik-baiknya penakluk dan pemenang. Nabi panggil sahabat, sini datang. Mau apa manggil sahabat? Mau melecehkan orang yang sudah kalah? Bukan.
Mau mengolok-ngolok orang yang sudah kalah? Bukan. Tapi Nabi mau mengumumkan kepada orang tersebut kejadiannya. Kemudian Nabi berkata, orang ini saya lepaskan, jangan diganggu. Setelah apa? Melakukan kejahatan yang terbesar. Adakah kejahatan yang lebih besar daripada upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad? Enggak ada kejahatan yang lebih besar dari itu. Dibebaskan, dilepaskan oleh Rasulullah. Begitu dia pulang ke kampungnya, itu orang saat datang ke kampung, teman-teman yang pulang dari pertempuran sudah pada datang. Semua nungguin dia, dikiranya ini orang sudah mati. Enggak taunya dia datang. Dari mana kamu? Kenapa kamu terlambat? Kami kira kamu sudah terbunuh di medan perang. Maka orang itu berkata, apa testimoni dia? Ji'tu min indi khairin nas. Aku baru saja datang. Dari mana? Habis ketemu manusia terbaik di alam semesta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini testimoni dari orang yang belum masuk Islam, dari seorang kafir, bukan sembarang kafir, kafir harbi yang memerangi dan diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia menyaksikan keindahan jihad pada diri Rasulullah. Di bulan Ramadan ini ada kejadian perang Badar. Ada juga kejadian Fatah Mekah, pembebasan kota Mekah. Waktu pembebasan kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bilang, memberikan pengumuman, umumkan kepada musyrikin Mekah, kepada orang-orang yang ada di Mekah, katakan kepada mereka bahwasanya kita datang bukan mau membantai orang atau membunuh orang, tidak, tetapi kasih tahu kita datang membawa aman. Yang tetap di dalam rumahnya keamanannya terjamin. Yang masuk ke dalam Masjidil Haram keamanannya terjamin. Yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan dijamin keamanannya oleh Nabi Muhammad SAW, nggak boleh diganggu. Sehingga memang ketika terjadi situasi yang tidak stabil, jangan berkeliaran di jalanan. Ketika situasi nggak stabil, jangan keliaran di jalanan. Di mana? Ya di rumah sendiri atau pergi ke masjid. Jangan keliaran di jalanan. Diperintahkan semuanya masuk. Yang di jalanan itu memang yang cari penyakit, jangan-jangan. Memang yang mau bikin rusuh, jangan-jangan. Ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, tatkala Nabi masuk, bukan cuma manusia yang diperhatikan rasa amannya, tetapi Nabi melihat ada seekor anjing betina baru melahirkan. Bayi anjing tersebut banyak lagi menyusu kepada anjing betina yang baru melahirkan itu, dan gak bisa bergerak anjing itu karena bayi-bayinya menyusu. Anjing itu melihat Nabi dan pasukan datang, dia gusar, dia ketakutan. Nabi melihat hal tersebut, Nabi bilang kepada satu sahabat, turun dari kudamu, jaga dekat anjing tersebut agar pasukan jangan mendekat ke anjing, suruh menjauh biar anjingnya tidak merasa gusar, tidak merasa takut, tidak merasa risau. Nabi Muhammad dalam jihadnya memastikan anjing nggak ketakutan, memastikan rasa aman untuk anjing, apalagi untuk manusia. Bukan cuma orang kafir saja yang diperhatikan, ataupun manusia lainnya, ataupun apalagi umat Islam. Binatang pun diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jihad yang kita kenal dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dalam jihad tersebut pernah diminta, ya Rasulullah, teman-teman kita banyak terluka, banyak terbunuh, sumpahin, kutuk orang-orang musyrikin tersebut. Nabi berkata, ma bu'itsu la'anan wala sababa. Mau jihad, lagi bertempur, tapi Nabi nggak lupa misi. Misi saya bukan misi tukang laknat, misi saya bukan misi tukang kutuk. Misi saya bu'itsu rahmatan lil alamin, sebagai rahmat dan kasih sayang bagi alam semesta. Sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, jihad tersebut adalah meninggikan kalimat Allah di rumah kita, keluarga kita, di malam hari kita. Orang yang telat subuh, kalimat siapa yang dia tinggikan? Kehormatan apa yang dia punya? Kemuliaan apa yang dia miliki? Orang yang keluarganya kecanduan narkoba,
buka-bukaan aurat, menjalin hubungan dengan yang bukan muhrim. Jihad apa yang dia punya dalam hal yang semacam itu? Cacian dan makian itu bukan jihad, tapi sebuah kejahatan. Menghalalkan darah sesama umat manusia adalah kejahatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad bilang di dalam hadis, man qatala muahadan, barang siapa yang membunuh seorang kafir muahad atau zimmi, maka lam yarah raihatal jannah, maka orang tersebut tidak akan mencium aromanya surga apabila dia membunuh seorang kafir yang dilindungi oleh negara. Apalagi menghalalkan darah orang yang beda pendapat sama dia. Al-Imam Al-Haddad waktu menyebut tentang jihad, beliau bilang, ini fadilahnya jihad, keutamaan jihad. Terus beliau bilang, adapun pertempuran, perselisihan untuk mendapatkan kursi, nggak ada hubungannya sama jihad. Berebut kursi, berebut tahta, pengen jabatan, terus bertempur, bikin rusuh, itu sama sekali nggak ada hubungannya sama jihad. Itu sebuah kejahatan. Menghalalkan darah, apalagi menghalalkan darah bukan terhadap orang kafir, sesama muslim dihalalkan darahnya. Waliyadzubillah min dzalik. Rasulullah bilang di dalam hadis bahwasanya man a'ana ala qatli muslimin walau bi syatri kalimah laqiyallahu maktub ala jabinih ayyisun min rahmatillah. Barang siapa yang turut andil di dalam terbunuhnya seorang muslim, walaupun bentuk andilnya dengan setengah kata, satu kata bunuh, setengah kata itu cuma setengahnya aja, dia andil di dalam terbunuhnya seorang muslim yang dizalimi dengan setengah kata, maka orang ini nggak bakal mencium aroma surga. Termasuk juga meridhoi pembunuhan kepada siapapun. Apalagi kadang kita ngelihat di berita, oh memang pantas, oh rasain, oh syukurin, emang layak. Kalimat ini nggak bakal dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menyebabkan seseorang matinya su'il khatimah apabila dia nggak bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saudara sekalian, ketahuilah bahwasanya mereka Ahlul Badr, para sahabat Nabi yang hadir perang Badar, mereka merupakan manusia terbaik di muka bumi. Malaikat Jibril, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka yang hadir perang Badar, pangkat mereka apa di sisimu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW bahwa para sahabat yang hadir perang Badar, mereka adalah manusia terbaik di muka bumi. Para sahabat yang hadir perang Badar, mereka adalah manusia terbaik, yakni dari umatnya Nabi Muhammad. Mereka adalah manusia terbaik yang ada di muka bumi, yang hadir perang Badar tersebut. Maka malaikat Jibril mengatakan, begitu juga malaikat terbaik yang ada di langit adalah yang hadir perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang terbaik. Subhanallah. Sehingga di momen-momen tersebut berapa banyak mukjizatnya Nabi Muhammad, berapa banyak pertolongan dan bantuan dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh, hingga nama-nama para sahabat yang hadir perang Badar tersebut dijadikan sebagai alat untuk tawassul, bertawassul dengan sahabat Rasulullah yang hadir perang Badar. Ada kitab namanya Jaliyatul Qadar, tawassul bi ashab al-Badr, yang isinya tawassul dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang hadir perang Badar tersebut. Dan itu selalu dibaca oleh guru-guru kami, termasuk juga oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, Al-Habib Abi Bakar bin Ali Al-Masyhur, begitu juga oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, dan oleh para masyayikhina. Mereka selalu membaca daripada Jaliyatul Qadar tersebut di 17 Ramadan atau malam 17 atau hari 17 Ramadan. Bahkan di Mekah
membaca tawassul dengan ahli Badar tersebut bukan cuma kalau bulan Ramadan aja peristiwa Badar, tetapi sebulan sekali atau seminggu sekali mereka kumpul bertawassul dengan mereka yang hadir perang Badar tersebut, baik yang meninggal, yang mati syahid ataupun yang hidup dari perang Badar tersebut. Mereka demikian banyak, radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Sehingga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah pribadi-pribadi terbaik. Yang paling mulia di antara para sahabat adalah para khulafa Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Kemudian juga 10 orang yang dijamin masuk surga. Kemudian setelah mereka fasittatul bagun wal badriyu, setelah 6 daripada 4 ditambah 6, 10 orang yang dijamin masuk surga, dan para sahabat yang hadir perang Badar, ahli Badar. Wa ahli Uhud, setelah ahli Badar orang yang hadir perang Uhud bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka orang yang hadir bai'atul ridwan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha. Dan setelah mereka itu adalah para sabiqun al-awwalun. Mereka para sabiqun al-awwalun dari sahabat Rasulullah yang beriman kepada Nabi Muhammad sebelum Fatah Mekah, sebelum pembebasan kota Mekah yang terjadi di bulan Ramadan juga. Kemudian setelah itu para sahabat yang beriman setelah Fatah Mekah. Itu mereka berbondong-bondong, demikian banyaknya yang masuk ke dalam agama Islam ini. Dan cinta kepada mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu keharusan. Sebagaimana kita diperintahkan cinta kepada keluarga Nabi, kita juga diperintahkan cinta kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bilang saya cintanya kepada keluarga Nabi tapi enggak cinta kepada sahabat. Ada lagi orang yang lain bilang saya hanya cinta kepada sahabat Nabi tapi saya enggak cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sama seperti orang bilang saya cinta kepada kamu cuma saya benci sama tangan kamu, mau saya potong rasanya. Saya cinta sama tangan kamu tapi saya benci sama kepala kamu. Nah begitu juga orang yang memilih-milih cintai sahabat Rasulullah karena Rasulullah, cintai keluarga Rasulullah karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada orang yang paling mencintai sahabat Nabi Muhammad melebihi keluarganya Nabi Muhammad. Dan tidak ada orang yang mencintai keluarganya Nabi Muhammad melebihi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan, la garabatu Rasulillah ahab ilayya an asilahu min garabati. Sungguh kerabatnya Rasulullah lebih saya cintai daripada kerabat saya sendiri, kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu arda. Ditanya beberapa ulama bahwasanya kenapa kok kamu bertaraddi mengucapkan ridha kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Bahkan mengucapkan taraddi kepada sahabat-sahabat yang terjadi konflik antara mereka dengan Ahlul Bait. Maka dijawab, bagaimana saya tidak mengucapkan ridha kepada sahabat Rasulullah sedangkan mereka adalah orang-orang yang sholat di belakangnya Nabi Muhammad, mereka yang mendengar bacaan Qur'annya Nabi Muhammad, mereka yang sujud bersama Nabi Muhammad, mereka di masjid duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang hidupnya sehari-hari melihat wajah Nabi Muhammad. Bagaimana saya tidak ridha kepada mereka? Sehingga dikatakan bahwasanya setiap orang yang setiap dosa bisa diampuni oleh Allah Ta'ala, kecuali kalau dosanya itu adalah membenci, mendengki, mencaci kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya Nabi Muhammad. Itu dikatakan fasab fihim yansan tahqiq yanzi'ul iman min kulli muslim wa in kan mu'min wa ta'i' lillah. Mencaci mereka wahai insan bisa dipastikan itu akan mencabut iman dari setiap muslim, walaupun dia menjalankan nilai-nilai keimanan dan taat kepada Allah, tapi di hatinya benci kepada sahabat dan keluarganya Nabi Muhammad, tidak meninggal dunia melainkan meninggalnya su'il khatimah. Sampai disebutkan oleh Imam Al-Haddad, fadzul gadhi fihim hadimun asladinihi wa mugtahimun fi lujji zayghin wa bid'ati. Orang yang mencaci, mendengki kepada mereka, maka dia menghancurkan pondasi imannya sendiri, menghancurkan pondasi imannya sendiri. Maknanya kalau dia meninggal
meninggal dunia imannya udah hancur, meninggal tanpa iman, dicabut iman sebelum nyawa dicabut. Waliyadzubillahi min dzalik. Sehingga dikatakan man kana sabbul fatimiyin dabahu wa atiyadah lam yamut wal iyadz billah hatta nara an millatil islam irtidadah. Barang siapa yang menjadikan kebiasaan mencaci kepada keluarga atau sahabat Nabi Muhammad, dijadikan itu sebagai kebiasaan, biasanya enggak meninggal dunia melainkan meninggalnya su'il khatimah. Wal iyadz billah min dzalik. Dalam momen-momen yang mulia ini, sibukkan diri kita kepada Allah taala. Sibukkan diri kita dengan Allah, perbanyak munajat, malam-malam yang agung, malam yang mulia. Sebagaimana kita puasa di bulan Ramadan, kayaknya di zaman sekarang ini juga kita perlu puasa dari medsos. Puasa dari medsos, puasa dari komentarin orang, puasa dari ngeliatin aib dan kesalahan orang lain, puasa dari nyari-nyari keburukan orang lain. Bersihkan itu semua, bersihkan hati kita. Puasa jangan dengki sama orang, jangan benci kepada orang, jangan kamu mengharamkan dirimu dari kebaikan dan anugerahnya Allah cuma nggak tahu gara-gara apaan. Dengan membenci orang kamu dapat mobil kah, dapat motor kah, atau membenci orang perut jadi kenyang? Sama sekali, sesuap nasi pun nggak bakalan masuk. Dengan membenci, mendengki orang lain, jangan kita haramkan diri kita dari kebaikannya Allah subhanahu wa ta'ala di momen-momen yang mulia. Al-Habib Munzir, beliau membuat acara yang semacam ini di 17 Ramadan, malam 17 Ramadan, untuk membukakan pintu rahmatnya Allah dituang kepada hambanya. Di momen-momen, di saat-saat yang semacam ini, di waktu-waktu yang seperti ini, ambil kesempatan dari anugerah Allah subhanahu wa ta'ala di saat-saat yang mulia ini. Dan ketahuilah bahwasanya ini juga sama acara di Darul Mustafa tempatnya Al-Habib Umar sekarang ini. Orang lagi pada ngumpul, buka puasa, habis ini juga mereka akan sholatul tarawih, khatam Quran, dan menghidupkan malam yang mulia. Malam 17 Ramadan sama seperti malamnya kita di saat yang mulia ini. Harapan kita sebagaimana Allah Ta'ala turunkan anugerah kepada mereka, Allah Ta'ala turunkan kepada kita sekalian. Dengan berkat majelis yang mulia ini, dengan berkat Ahlul Badar, Allah Ta'ala memandang kepada semua yang hadir dengan pandangan rahmatnya. Dan Allah memandang kepada keluarga kita yang ada di rumah kita, istri kita, anak kita, kerabat kita, famili kita, tetangga kita, dan muslimin, dan negeri kita dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membagi-bagi ampunannya di malam-malam yang mulia ini. Ya Rabb, ya Allah, anugerahkanlah ampunanmu bagi kami semuanya, bagi mereka yang hadir, bagi mereka yang menyaksikan, bagi mereka yang ada di rumah, para keluarga kami, dan berikan hidayat dan bimbinganmu kepada semua yang ada di tempat ini, yang menyaksikan, dan semua yang memiliki andil di dalam terwujudnya acara ini. Ya Rabbal Alamin, Ya Hayyu Ya Qayyum, 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 Ya Hayyu Ya Qayyum. أصلح الأمة وأنقذ الأمة وارحم الأمة بحق نبي رحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.